pernah pakai rekam layarnya. Kalau bikin konten pakai rekam layar. Nanti kalau di rumah mungkin sambil ngisi YouTube-nya biar ada isinya, bikin tutorial apa gitu. Oke. Ini semester 7. Kalau dulu Pak Heri kalau kuliah semester 7 itu semuanya udah rampung, udah selesai. Tinggal nyusun skripsi tok. Udah fokusnya ke situ. Tapi di umku semester 7 masih dibebani sama perkuliahan. Tapi kalaupun sambil perkuliahan mungkin sebenarnya kalau nggak sambil perkuliahan mungkin bisa yang kemarin kerja prakteknya onlinean bisa dilanjutkan ya, sambil melihat traffic atau penelitiannya tentang itu nggak masalah. Nah soalnya besok Pak Heri jam 1 itu dapat undangan untuk kumpul ke sini. Mungkin nanti kedepannya tak coba hubungin kalau di Kudus itu bangun komunitas ini di umku bagaimana. Mungkin dari kalian ada mencoba untuk jadi seller ya, enggak itu yang bagian penjual, bukan pembeli. Kalau pembeli kan itu. Tapi kalau kalian beli biasanya kalau Tokped itu lebih banyak Tokped atau Shopee? Shopee ya, Tokped agak redup ya. Tapi ini kombinasinya itu pakai TikTok. Makanya Tokopedia itu kombinasi sama TikTok Shop. Tapi nggak tahu nanti tak coba sharing ke teman-teman di Semarang sana, nanti dari perkembangan bisnisnya itu pakai ini itu semakin sehat atau semakin sakit dari penjualannya. Oke, nanti kalau ini nanti Pak Heri di Kudus ACC, mungkin di sini kita bikin komunitasnya dulu, dimulai mungkin kalau dari mulai atas dulu kalau mau, kalau yang selanjutnya nanti angkatan bawah, supaya anak bisnis digital itu berani untuk memulai, untuk menjual. Tapi yang bingung, Pak, saya nggak punya produk, nggak punya produknya. Nggak bawa tas, Mbak? Oh iya, tetap tinggal. Oke, hari ini acaranya seperti kayak gini. Di sana itu bagaimana, belum baru dapat undangannya gitu. Oke, hari ini kita startup bisnis, mungkin ini tentang membedah bagaimana seorang kewirausahaan digital itu melakukan pembedahan paradigma startup melalui pola pikir wirausaha dan ekosistem inovasi. Agenda hari ini saya akan menyampaikan dari pengantar besar. Agenda hari ini pengantar dari paradigma startup apa dan mengapa, anatomi ekosistem startup, lingkungan pertumbuhan, pola pikir, inovasi, lanskap startup Indonesia, potret dan tren terkini. Selanjutnya sesi interaktif dan diskusi langkah selanjutnya. Oke, selanjutnya pertanyaan tematik. Jika kalian miliki kesempatan ya. Mungkin di sini kemarin setelah lulus dari sini udah ada gambaran untuk bisnis atau usaha yang mau di start up kan.
belum. Udah ada kantongan, mungkin kantongannya. Bukan cuma mahasiswa aja, mungkin dari semua pekerja pun, dari dosen, dari ASN, dia pun sebelum pensiun pun harus menyicil apa yang mau di startupkan. Mungkin kayak Gubernur Jawa Barat itu dulu sebelum jadi gubernur udah menabung di desanya untuk membangun mungkin peternakan, persawahan. Sekarang ini sudah mulai membangun desanya dulu, di mana dampaknya dari desanya itu jadi tempat wisata. Mungkin pernah dengar itu Kelurahan Purwasabak, Kades. Nggak pernah dengar Facebook atau nggak update itu ya, berarti nggak main Facebook. Oh, Pak harus main ini loh, nanti main Facebook itu main ini. Tapi Pak Heri, soalnya para konten kreator itu dia habis bikin videonya ketimbang dibuang sia-sia dilempar ke Facebook itu mainnya ini ya, ini dapat proporsional. Tapi Pak Heri untuk ini nggak ada waktu buat mengedit pakai dashboard proporsional. Ini ada monetasinya, tapi ini belum Pak Heri agak malas ngupdate, jadinya ini grafiknya turun. Dulu pernah meningkatkan buat mendapatkan pengikut, buat ya supaya ada yang melihat. Dulu pernah ada yang monetasi 1, tapi gara-gara nggak selalu update konten, jadi menurun. Mungkin dari kalian akun sosmednya diisi terus ya. Mungkin nanti kedepannya kan ini pemerintahan akan mungkin butuh staff konten kreator, ketimbang kalian jadi guru, lebih jadi konten kreator. Mungkin buat mengupdate sisi itu formalitasnya ya, sisi kinerjanya. Sekarang ini setiap kinerja itu selalu di posting di sosmed buat menumbuhkan empati dari masyarakat. Betul? Ada gambaran? Mungkin nanti mau bisnis ini yang mau di startupkan, mungkin bisa coba habis ini di Pak Heri akan tanya satu-satu. Ada pikiran enggak? Walaupun nanti kedepannya habis lulus ini bekerja dulu, tapi bekerja kan untuk menabung. Siapa tahu saya bekerja dulu buat nambah modal, mungkin modal kerja ke Korea ya. Walaupun ke Korea pun ada impian juga, seandainya sampai rumah pengen buka kos-kosan, di mana kos-kosan sama tanahnya itu butuh modal berapa miliar. Lah kemarin itu kalau dibocorin sama temannya Pak Heri itu bagian penyalur tenaga kerja ke luar negeri, itu kalau Korea itu sebulan itu 35 juta. Itu harus habis ini mungkin nyelengin bahasa Korea. Lah sekarang ini kalau di perusahaan di Demak itu bukan bahasa Korea, malah lebih dicari ke fasih bahasa Mandarin. Itu kemarin teman saya bisa tembus gaji 1 bulannya 5 juta. Jateng Land itu kan ada PT Donlim itu bikin alat rumah tangga, tapi alat-alatnya itu nggak dijualkan di Indonesia. Istilahnya itu kenapa kok ditaruh di Indonesia? Taruh di Indonesia itu menghindari
nama Cina, karena kan perang dagang dari Amerika kan anti yang namanya Cina, jadinya ditempatkan di Indonesia untuk apa, alat pelemparan. Nanti setelah itu barangnya itu dijual ke berbagai negara, karena itu ya perang dagang juga. Apalagi sekarang ini Menteri Keuangannya udah baru, apakah berdampak dengan ekonomi? Yakin? Kemarin Pak Heri bertanya sama mahasiswa KSK yang sukun, katanya saham rokok naik, gudang garam yang kemarin itu katanya di lapangan itu mulai menurun. Masnya merokok? Enggak. Maksudnya kan bisa apa? Tahu nikmatnya rokok. Salam. Sekian hari ini. Enggak apa-apa. Oke. Tadi sampai itu ya, saham rokok ya. Saham rokok Malang kan gitu. habis dari apa? Muria. Win Malang, Pak. Ya udah. Oke, tadi apa? Sekarang ini apa? Dampak dari Menteri Keuangan yang baru, mungkin nanti bisa berdampak enggak dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang kemarin jadi membuat perbedaan. Katanya uang yang disimpan seorang laki-laki itu beda sama uang disimpan sama seorang perempuan. Katanya kalau disimpan dari orang perempuan itu disimpan terus nggak mau diapa-apain. Tapi kalau disimpan sama cowok itu biasanya diinvestasikan kemana-mana. Itu kemarin dicoba untuk ditanamkan di beberapa bank. Mungkin di sini kemarin di manajemen keuangan sama manajemen perbankan diajarin main deposito, main emas. Diajarin tuh nggak? Enggak, Pak. Main deposito, main emas, terus nanti apa? Main pegadaian setelah itu, terus itu main subsidi silang apa? Kartu kredit. Tapi kartu kredit jangan cuma apa? Jangan dibuat konsumtif, tapi dibuat untuk aplikatif. Mungkin kayak usaha mau buat, tapi istilahnya itu buat membeli barang pakai kartu kredit, tapi barangnya itu buat nanti dijual, diusahakan, nanti istilahnya harus ada kembaliannya buat menutup kreditnya itu, supaya apa, kreditnya itu tidak jatuh tempo. Jadi kalau kartu kredit itu kamu ambil 5 juta terus kamu tutup lagi sebelum jatuh tempo, itu nggak ada tambahan benernya. Beda kalau kalian ambil KPR atau kredit. Kalau ambil mungkin 1 juta ya, itu nanti ada tambahan bunganya berapa persen. Tapi kalau kalian ambil kartu kredit, ambil 1 juta terus nanti sebelum jatuh tempo 1 jutanya kamu balikan, itu nggak ada bunganya. Tapi kebanyakan orang pakai kartu kredit itu buat konsumtif, jadinya banyak gambaran orang apa, kartu kredit itu musuh bagi orang. Tapi kalau digunakan mestinya itu apa, bisa bermanfaat, terutama kayak kalian pada keadaan darurat mungkin jatuh atau gimana, butuh uang. Di saat keadaan darurat, siapa sih yang bisa pertama kali minjamin uang? Temen 5 juta percaya sama kamu? Enggak kan? Nah itu makanya pakai kartu kredit itu 5 juta langsung ambil bisa. Tapi nanti ya nanti kan keadaan depannya mungkin bisa nambah 5 juta itu, mungkin ada waktu buat mungkin saudara dan lain-lain. Tapi kan yang langsung minjam 5 juta secara langsung kan gak begitu cepat, mungkin uang berapa lagi itu. Nah itu apa, mungkin nanti ke depan mau apa, belajar itu. Nah itu kemarin yang dapat apa, kerja di bank BSI, sebenarnya mau tak ajak undang yang main emas itu di apa,
jadi pembicara. Gak bisa ya 24. Suhunya udah pas ya? Nggak dingin, nggak hangat ah? Panas. Oh, ya udah. Pak, sok ini bisa. Teknisnya asik. Siapa tahu di apa jasa pets kebersihan hama. Di sini ada hama, pernah nanganin hama di masuk. Mau nanti yang nggak otomatis. Oke ya. Ini nanti tak tanyain satu-satu, mungkin apa ada ide ingin apa usaha apa yang lebih scale up. Mungkin nanti kedepannya nanti kalau ada kabar dari ngabarin ke Pak dosen-dosennya, mungkin di lapangan ternyata apa yang kemarin yang ekoprint angkatan ini ya Iya. iya Ekoprintus. berarti Yang B2 MB. Iya. dan ini mungkin nanti apa mencoba apa mendesain ekoprintnya bisa di scale up kan, scale up loh, bukan scale up loh. Scale up kan anak apa persebelakan. Anak persebelakan ada bentuk-bentuk unik-unik kemarin. Ada yang bentuknya bebek, ada yang apa dumplingnya ada yang keju, ada yang mungkin nggak dari dumpling coklat. Nah ini startup itu tidak sama dengan bisnis yang kecil. Mungkin kalau kalian pengen coba bisnis kecil dulu, mungkin coba kalau malam bawa motor yang belakangnya dikasih box, kasih kopi sama air panas, dijual di pinggir jalan. Dinginan, kedinginan mas. Pas sih. Mana kalau nggak pas. Oke. Startup itu tidak sama dengan apa bisnis kecil ya. Bisnis kecil mungkin mulai dulu, tapi kalau startup itu menumbuhkan. Seperti halnya kalau menganggap startup sama bisnis digital itu beda. Yang menyebabkan itu seperti strateginya. Strateginya bagaimana? Kalau strateginya biasa-biasa saja itu disebut masih bisnis kecil. Kalau strateginya benar mungkin bisa naik, itu biasanya bisa disebut startup. Selanjutnya alokasi sumber daya yang tidak efisien. Bagaimanakah dalam startup itu dalam melakukan alokasi sumber daya? Seperti halnya mungkin dulu Facebook ya, mungkin tahun 2008 itu Facebook mulai membuat websitenya yang bertujuan untuk bertukar pikiran di website. Yang dulu zamannya itu masih ada chat-chatan, ada Mictri, terus ada Yahoo Messenger, terus ada banyak zamannya anak warnet. Di sini mengenangin warnet orang internet masih yang ada kamar-kamarnya, kamar rahasia. Dulu kamar itu biasanya main ke situ. Kalau dulu zamannya SMA Pak Heri, kalau dikasih tugas internet itu biasanya malah larinya ke Semarang. Soalnya dulu di Demak itu belum ada kayak itu. Dulunya zamannya itu masih modem Smartfren, yang dimana kalau udah kuotanya habis, bandwidthnya kecil,
buat dan lihat Google aja Mas lama, apalagi sekarang ini kalau download sekarang udah bosen, apalagi udah banyak langganan internet. Terus kalau sekarang di Google Play Store pun kalau pengen mencari wifi gratis pun ada di Play Store, ada aplikasinya untuk berapa di titik mana nanti kelihatan passwordnya. Itu biasanya kalau Pak Heri itu cari beberapa titik itu pakai aplikasi itu, nanti seperti halnya Telkom itu kan ada punyanya Simpati itu yang biasanya kalau tanya passwordnya kan nggak boleh, itu pakai aplikasi itu kelihatan passwordnya, titik-titik mana yang ada wifi-nya. Nggak pernah main hacker? Nggak pernah. Soalnya di bisnis digital harusnya dikasih mata kuliah keamanan digital. Mungkin bikin watermark karya. Tetapi kalau buat watermark biasanya disisipin aja ya. Mungkin buat skala watermarknya itu biar tidak benar-benar diplagiasi orang, belum sampai ke situ. Ya itu kemarin seharusnya kurikulumnya mau tak evaluasi tapi kalah sama Bu Vivi. Seharusnya kayak basis data, setelah basis data kan harusnya big data belum berarti. Big data untuk bikin bisnis intelligence atau yang visualkan data dari data besar ke visual tampilan seperti website ini. Itu nanti kalau nggak cukup nanti belajar di skill akademi atau buat visualisasikan nanti setelah lulus biar langsung lamar kerja. Seharusnya ini semester 7, kalau dulu Pak Heri semester 7 itu mulai melampirkan menginterogasi lowongan kerja di mana-mana, mungkin sudah mulai menyicil akun Jobstreet atau LinkedIn. Udah LinkedIn-nya udah di bikin mengada-ngada, yang asalnya nggak bisa menaikin tower tinggi, ditulisin bisa naikin tower tinggi. Kan biasanya kalau kerjaan kayak gitu biasanya tidak takut ketinggian. Di sini takut ketinggian juga? Enggak takut. Ya, masa tapi pasti enggak takut ini. Bisa benerin genteng. Bisa memperbaiki jaringan di atas. Ya, nanti habis ini mungkin mulai spill Jobstreet. Skill-skillnya dari kalian itu udah mumpuni belum? Mungkin kalau yang kemarin penjualan diupdate penjualannya, mungkin TikToknya, Facebooknya, Instagramnya diisi. Mungkin nanti biasanya kalau perusahaan itu melihat histori dari keseharianmu itu bagaimana, oh ini penjualannya bagus, mungkin ya Mbak banyak penjualan kemarin bisa coba. Ini kemarin itu hijab Luna kan butuh konten kreator. Hijab Luna itu Kudus yang bagian situ ya, panjang ya, pusatnya situ. Sama yang kemarin mengundang Habib Syah itu besar, kayaknya masih tren nggak ya? Oke, selanjutnya setelah alokasi sumber daya itu lanjutnya ekspektasi yang tidak realistis. Untuk memahami perbedaannya adalah kunci untuk bertahan hidup. Lanjutnya, apa sebenarnya startup itu? Dari Eric Ries, The Lean Startup itu sebuah institusi manusia yang dirancang untuk menciptakan produk atau layanan baru dalam kondisi ketidakpastian yang ekstrim.
ada dua misi yang berbeda, yaitu startup dan bisnis konvensional. Startup itu misinya itu mencari, kalau bisnis konvensional itu misinya menjalankan. Dimana startup itu tujuannya itu menemukan model bisnis yang repeatable dan scalable. Repeatable istilahnya itu yang selalu banyak dipesan, banyak kelanjutan, dan bisa dikembangkan. Tapi kalau bisnis konvensional itu tujuannya untuk mengeksekusi model bisnis yang sudah terbukti. Istilahnya itu coba-coba. Bisnis konvensional istilahnya masukin pengen coba jajal malam-malam, pengen bawa kopi, sabuk kopi sama air panas, coba-coba didasarkan di pinggiran. Itu ada banyak yang pesen kopinya enggak, coba-coba. Tapi kayaknya ada rencana bikin angkringan enggak? Enggak ya. Rencananya habis ini editor kayak Eclipse. Tahu? Pernah di sini saudaranya pesan jasa wedding Eclipse. Editor foto Eclipse yang di Jati itu. Enggak terkenal. Banyak apa orang-orang jasa itu pesan itu editor apa, dia itu dulu itu teman kuliahnya Pak Heri di Udinus. Dia sebenarnya apa komputer, tapi ada ahli untuk editing itu, editing foto main kamera. Jadinya dia apa mencoba menawarkan jasa kameranya kemana-mana, bikin edit apa foto figura. Mungkin di sini apa para pengrajin figura, apakah apa masih tren sekarang pengrajin tren figura? Mungkin apa diubahkan figuranya supaya nanti jasa editing fotonya nanti ke depannya agak laku. Mungkin setiap apa biasanya kalau setelah wedding kan mereka pesan apa figura untuk dihiasin fotonya. Itu dulu yang temannya Pak Heri yang Eclipse sendiri itu apa mungkin dari dulunya itu udah mulai apa menyicil untuk sekali hobinya itu emang motret. Jadinya apa untuk menawarkan itu, jadinya sekarang itu apa dia bisa apa membangun rumah apa bagus di Jati. Mungkin kalau saudara kalian yang di Kudus pakai jasa editing apa Eclipse, oh ini temannya Pak Heri, bagus ya. Temannya Pak Heri itu pas waktu kuliah, padahal dia secara akademis gak kata pinter, biasa saja, tapi di lapangan dia mencoba itu bisa mengembangkan. Mbak Eva Celia ya, yang kemarin wedding ini. Biasanya kalau fotografernya apa pakai sendiri atau pakai jasa orang? Pakai sendiri ya, nanti dikembangin aja. Nanti main-main apa sekali-kali apa praktek itu mengembangin apa fotografinya. Udah mulai menyicil beli kamera. Kamera DSLR. Nah, ya. Itu dikembangin saja. Walaupun nanti apa nggak secara merta kerja di perusahaan, walaupun di kembangin bisnis nggak apa-apa, tapi setiap kembangin bisnis nanti itu seperti ini, dimana perancangan bisnis itu pasti lingkarannya sini. Seperti pertama itu build, ubah ide menjadi produk, lanjutnya ukur respon pelanggan dengan data. Di sini mungkin yang kemarin buka jasa wedding itu setelah membangun itu, apakah setiap pelanggannya itu selalu ditanyai kepuasannya atau gimana? Dulu sendiri Pak Heri sendiri pakai jasa saudara buat make up, ternyata hasilnya jelek. Lah itu mau diukur apa kasih komentar itu gak enak pakai saudara sendiri. Lah itu, tapi seharusnya kalau walaupun
saudara apa dalam bisnis itu harusnya itu nggak mengenal yang namanya saudara sama teman. Soalnya nanti kalau saudara sama teman nanti akhirnya boncos. Ya kan pernah ngalamin beli apa jualan tapi ternyata yang datang itu teman-temannya sendiri. Ya, tapi harusnya kalau teman-temannya itu datang ya apa harus apa introspeksi diri pas itu kalau bisa ya walaupun emang dikasih gratis ya minimal nanti di apa kasih diskon aja lah biar gak memberatkan apa temannya atau bagaimana. Nah, setelah diukur pasti dari data itu kita harus membuat pelajaran dari apa hasilnya data itu. Pelajarannya itu dari beberapa pengalaman itu apa saja yang di kekurangan, apa yang dibutuhkan. Setelah itu ada hasil dari di datanya itu buat jadi pelajaran, itu mungkin untuk skalanya dibangun lagi selalu terus ini apa siklusnya. Jangan pernah apa kalau yang namanya kalian bisnis digital itu jangan berhenti untuk keluar dari lingkaran ini. Build, measure, learn. Measure, build, measure, learn. Terus jangan sampai berhenti. Ini konsepnya. Ya. Mungkin kalau di sini kayak tadi Pak Heri sebenarnya pengen melanjutkan Facebooknya, tapi karena apa? Learn-nya itu kurang, jadinya untuk build itu nggak mulai. Mungkin di sini habis ini mencoba seperti halnya ini Pak Heri. Di sini pernah dengar kayak apa di YouTube video tutorial mungkin dengan bekalan apa rekam layar ini kalian pun sudah tiap hari di rumah udah jadi konten kreator baru tanpa kamera. Mungkin kalau yang bagus beli yang berbayar di rumah mau apa ngajarin bikin apa Excel terus bagaimana itu mulailah dari sekarang walaupun kalian itu masih kuliah. Itu kayak mahasiswa Unpas itu Universitas Pasundan itu programmer, dia mencicil beberapa keahliannya di share di apa YouTube dan akhirnya apa jadi subscribernya banyak. Harusnya kan kalian apa bisnis digital nanti tujuan terdepannya itu apa menyicil subscribernya beberapa akun itu katanya termasuk investasi. Bisa juga nanti kalau followernya kalian banyak bisa dijual, itu juga termasuk investasi. Ada yang sampai apa nanti tua pun kalau nggak ada pensiunan bagaimana? Kalian sudah mikirkan nanti pensiunannya bagaimana? Nggak sampai situ Pak, saya belum kerja kok sampai pensiun. Biasanya kan kalau larinya pensiun itu biasanya para SDM itu larinya kalau orang Indonesia itu ke ASN, betul? Apakah yang lain nggak ada? BUMN ada tapi sedikit, nggak tercover sampai seumur hidup. Terus kemarin itu negara menjeda PNS pakai P3K. P3K itu kan nggak tahu nanti itu ada pensiunannya atau enggak. Ada yang kasihan itu kemarin tes P3K yang 1 tahun lagi pensiun, mbah-mbah. Itu kemarin pas antar istriku ke hotel apa Setos, itu ada mbah-mbah ikut tes, kasihan apa mau mbah-mbah mau ikut kompetisi nanti kalah sama yang muda-muda. Lebih baik kan apa langsung diangkat aja ketimbang disuruh kompetisi sama yang muda-muda. Lah itu apa membuat mungkin rencana kalian nanti jangan sampai apa kayak gitu yang mengharapkan apa imbalan dari seseorang. Soalnya kalau kalian menjaga ke orang itu biasanya selalu apa kebanyakan itu apa
kurang atau apalagi kalau penjagaan orang pun itu pengen kamu malah digagalkan lebih seneng ketimbang kamu diberhasilkan. Biasanya kalau diberhasilkan ya ada orang yang di sana itu minimal itu kasih uangnya dulu, istilahnya fee-nya dulu timbang itu. Kalau lebih penting ya kalau pagi kayak gini sholat duha minta yang di atas supaya semua orang dikontrolkan supaya mendapat kebaikan untuk kita dan selanjutnya. Oke, ini lingkaran dari seorang startup itu seperti ini, selalu muter terus. Nah ini contohnya kena itu tahap build. Tahap build itu contohnya hipotesisnya itu seperti anggap saja ini batik ekoprint ya, tahap build, dimana hipotesis awalnya itu dari lapangan itu ternyata kalian menemukan penggemar fashion sadar akan lingkungan, dimana bersedia membayar harga premium untuk shawl batik ekoprint buatan tangan yang unik. Selanjutnya minimum viable product atau MVP, dimana produksi satu batch kecil misal 15 shawl dengan 3 motif berbeda dicoba. 15 shawl 3 motif berbeda buat halaman Instagram, diposting di Instagram sebagai etalase utama dengan foto produk yang berkualitas. Biasanya kalau di sini kemarin makanya Instagramnya aktif semua, nggak di privat kan? Udah kemarin udah sampai semester ini udah diajarin untuk menata letak foto yang bagus deh. Seperti di SMK ditotoin bareng itu kalian menampilkan foto kalian itu dapat nilai berapa dari dosennya. Belum. Kayak ini. Kalian punya sampel produk 3, kalian produksi 15. Biasanya kan kalau mungkin di sini pengen buat seragam bisnis digital, untuk kalian angkatan ini pesan seragam, wah punya seragam sendiri kayak di angkatannya Mas Pak Aryo yang ya istilahnya komunitasnya bikin. Kalian kan di sini kan pengen kayak teman ya bikin itu lihat coba kalian pengen yang tren mungkin ya, bikin sampel istilahnya kalian mau bisnis lah sama konveksinya, saya pengen scale up seragam bisnis bikin gimana ya yang menarik. Yang pertama kali kan pasti bikin sampelnya dulu, nggak banyak-banyak, istilahnya buat foto pemanis IG lah. Setelah itu jadi sebagai contoh, coba dinilai di Instagram, di foto. Dari foto itu nanti berapa banyak orang yang pasti melakukan pre-order. Kalau di Shopee kelihatannya ada beberapa penjual tulisannya itu pre-order. Pernah menuin? Pesennya itu pre-order. Kelihatannya ini barangnya aslinya, orangnya itu nggak punya barangnya, tapi dialisnya pre-order. Etalasenya itu bener dah punyanya dia atau enggak AI dipajang kan bisa. Kalian coba bikin mungkin iseng-iseng di rumah pengen buka usaha GoFood atau Shopee Food. Nah ini kemarin Pak Iris disuruh Pak Bu Vivi untuk mencari itu kerjasama sama Shopee Food. Mungkin nanti di sini dilatih kewirausahaan untuk mungkin mencoba anak-anak dilatih menyalakan dapurnya di rumah untuk coba-coba dijual ke lingkungan sekitar. Di sini di rumahnya kan ketimbang banyak dapurnya itu beli masakan, setelah itu nggak pernah dimasak. Ini mbak-mbaknya hobi masak, beli. Lah itu biasanya kalau orang tua beli nggak ada yang masak, setelahnya besoknya basi. Lah itu biasanya kalau di
daerah Panjang itu saya dulu sebenarnya Pak Heri ini juga sambil ngojol juga, ngojol, nge-grab sama Shopee Food. Itu dari nggak enaknya sih ngojek, tapi enaknya bisa survei kejadian di lapangan itu bagaimana, yang terakhir di lapangan bagaimana, seperti halnya menemukan beberapa resto yang modelnya itu mereka cuma mengandalkan dapurnya ketimbang hiasan di halaman buat orang makan di tempat. Ada yang cuma isinya itu dapur aja, memang tujuannya untuk diambil ojol aja tanpa dia membuka makan di tempat. Banyak kan nemuin. Terus kemarin Pak Heri juga dapat orderan itu dia dia main pakai mungkin mengincar bonus ya. Bonus dari Hypermart itu juga membeli minyak yang Tropicana. Tropicana kan mahal banget ketimbang yang paling mahal, yang paling murah itu kan minyak kita. Sama Tropicana sama minyak kita lebih murah mana? Minyak kita. Nah, tahu Tropicana kan masih kelas mahal ya. Lah itu dibuat main sama daerah UMK sana itu, dia membeli dengan cara mencari banyak ojol untuk mengantarkan satu minyak. Nggak tahu itu mengincar bonus atau apa, nggak tahu. Sebelum itu pas mau tak kepoin takutnya dimarahin. Itu daerah UMK ke sana itu main, ada menemukan permainan kayak gitu. Jadinya kan kalau Mas Soim dan mencoba sambil menunggu daftar Shopee Food Grab Food, masalah sambil survei ke lapangan. Di lapangan itu bagaimana keadaan dari masyarakat kita itu, daya jualnya bagaimana. Kalau untuk Kudus sekolah pun sendiri banyak kok yang favorit. Contohnya SMK Umar Said. Umar Said itu ternyata terkenal dari luar kota. Terus di lingkungannya sendiri di samping kanan kiri ada banyak kos-kosan. Dampaknya ya kemarin dapat orderan anak kos, padahal kalau kalian kan bikin mie Indomie kan tinggal masak, dia ngojol padahal cuma mie telur. Jadi kan istilahnya kekuatan masyarakat, dengan itu mengukur kekuatan masyarakatnya itu ternyata masih di kalangan menengah ke atas lah besar. Jadinya kalau mengincar masyarakat yang seperti itu masih bisa kalian bikin produk yang kelasnya kayak gitu, masih bisa. Mungkin di rumah bisanya bikin Indomie dijualkan ya di online kan, di iseng-iseng kan nggak masalah. Seperti itu. Ini contohnya itu seperti ini, bikin tadi kemarin EcoPrint itu mencoba untuk bikin shawl, atau enggak nanti bikin kayak tadi seragam bisnis digital yang menarik, bikin komunitas. Apakah bisnis digital bisa jadi komunitas yang tadi seperti halnya Pak Heri ingin membuild komunitas Tokopedia sama TikTok Shop, untuk nanti di sini jadi setiap mahasiswa mungkin setiap pojoknya itu melakukan live streaming untuk menjual produknya. Mungkin nanti kedepannya kayak gitu. Pernah dengar kayak SMK Purbalingga itu ada jurusan pemasaran di setelah itu. Mungkin nanti labnya Bu Vivi yang terbaru rencananya kayak gitu. Tapi yang kurangnya itu kemarin tak request sama mesin EDC belum disetujui. Pernah mengoperasikan mesin EDC? Pernah ya? Untuk mengoneksikan mungkin tokonya ke EDC kan masih ditanyakan. Nah itu biasanya bikin toko yang dikoneksikan dengan EDC untuk menjual belikan. Oke, biasanya kalau dengan EDC kan nanti kalau pakai Grab sama Shopee, tiap kali ada orderan terus mesin EDC-nya keluar otomatis. Berarti istilahnya kamu ada pesanannya itu tinggal dibuat, nanti ojolnya datang.
Itu otomatisasi EDC, mesin EDC. Nah, itu banyak sekali ilmunya apa? Kalau kalian cuma berhenti di sini tanpa learn, itu bisnis kalian nggak akan membuild terus, ya kayak tadi konsepnya. Oke, ini untuk build ini pre-order mulai dari message atau WhatsApp dengan Instagram itu. Kalau Instagram tanpa direct message kan nggak bisa, tapi nggak enaknya, yang penting bangun kepercayaan saja. Biasanya kalau Instagram itu tanpa ada yang namanya rekening bersama, masih ada banyak apa penipuan. Terus kemarin juga tak temukan juga ada yang penawaran laptop spek bagus, harga murah banyak. Biasanya kalau orang-orang butuh apa yang belum tahu, belum ngalamin apa penipuan, pasti keblonjok juga. Terutama kemarin yang apa apalagi sekarang ini banyak maraknya sharean aplikasi APK di WhatsApp. Itu membuat apa image-nya dari masyarakat. Kalau kalian mungkin nyebarkan mungkin surat undangan itu dikiranya itu apa hack data atau apa phishing. Lah itu membuat orang itu mengarah ke situ, jadinya itu merusak. Mungkin setelah itu kalian cari solusi supaya saya ingin mengirimkan mungkin surat atau berkas ke orang itu biar tidak dianggap itu bagaimana. Kemarin untuk email Gmail itu udah dikasih tanda peringatan, dikasih batasan. Ini menurut kamu pesan ini itu berbahaya atau enggak? Kalau enggak berbahaya dicentang aja, enggak berbahaya nanti bisa dibuka. Kalau berbahaya nanti Gmail itu udah menembokin supaya tidak apa menyerang data kalian. Itu inovasi yang apa dari sekarang. Apalagi yang kemarin yang coba-coba magang di BSI nge-share link. Ya benar katanya Pak Milad itu phishing. Tujuannya kalian kan cuma pengen mendapatkan apa mengundang pelanggan kan, mengundang pelanggan untuk mengisi melihat. Tapi kalau udah terbang kan dengan link, orang sekarang menganggapnya itu phishing. Ya. Pernah dapat share-sharean kayak gitu. Dapat di belakangnya itu ada link. Langsung klik atau enggak? Enggak. Lah itu message-nya udah itu. Tapi nanti kalian kalau nge-share itu cuma pengen mendapatkan komentar pelanggan, itu harus cari metode yang lain. Cari itu. Selanjutnya ini setelah build yaitu measure atau mengukur. Itu aksi promosikan produk di Instagram mungkin dengan sedikit iklan yang menargetkan audiens yang spesifik, misal peminat yang sustainable fashion, yang suka fashion. Metriknya yang diukur yaitu kuantitatif itu sesuatu yang dapat diukur dengan angka, seperti halnya lacak jumlah likes, komen, save, follower baru, dan yang terpenting jumlah DM yang masuk dan total pre-order. Itu bagaimana? Lanjutnya kualitatif, analisis isi komentar dan DM. Motif mana yang paling sering ditanyakan, apa feedback utama terkait harga. Nah ini kalian di sini kuantitatif atau kualitatif. Mungkin di sini kemarin yang pembimbingnya saya mungkin ada rencana penelitian kualitatif nanti tanpa SPSS, tanpa perhitungan, cuma istilahnya mendapatkan apa komentar dari beberapa responden, minimal itu 15, tapi minimal itu harus dengan menggunakan benar-benar kalian kasih bukti dengan rekaman aja. Istilahnya kalian jadi orang konten kreator yang menanyakan, kayak seperti halnya jadi Kang KDM. Mereka kan survei ke masyarakat, ternyata menemukan beberapa
anggapan dari masyarakat itu bisa jadi sebuah keputusan atau kesimpulan. Contohnya ini, sebuah kualitatif apakah bisa jadi sebuah keputusan untuk sebuah bisnis? Bisa. Banyak manajer pun dari perusahaannya Pak Heri dulu mengambil keputusan itu dengan strategi yang namanya feeling itu kan tanpa angka. Feeling itu pasti kalau saya jualan kayak gini di musim dingin pasti laku. Nah kayak gitu. Selanjutnya pada saat keadaan musim panas jualan es pasti laku. Itu kan berdasarkan feeling. Apakah sebuah feeling itu bisa jadi penelitian? Apa bisa jadi mungkin strategi bisnis, terutama yang orang-orang yang tapi yang namanya kualitatif itu berbasis pengalaman. Nanti pertanyaannya mungkin dienggokkan sama pendapatnya beberapa orang ya. Nanti tapi kalau kuantitatif sih berdasarkan angka, nanti capaiannya bagaimana A B C D nanti. Tapi ya kalau bagi saya kuantitatif itu kurang akurat, datanya pun bisa diubah-ubah ya. Mungkin nanti kalian mengalami sendiri, pernah mengisi orang untuk mengasih kuesioner ke orang, itu ada yang berapa persen yang isinya asal-asalan A B C D E bagaimana. Lah terus nanti diolah di SPSS ternyata enggak sesuai, bingung tengah jalan, sampai banyak mahasiswa dulu setelah itu berhenti, nggak lanjut. Cuma gara-gara datanya itu yang kalian survei di lapangan itu banyak mengisi ya asal-asalan. Ada yang dicoba pakai survei, setelah itu di belakangnya dikasih yang namanya hadiah. Pernah dengar? Coba kalian survei ini ya, nanti 5 pemenang 5 orang beruntung akan saya kasih hadiah untuk mencoba ke masyarakat untuk bisa mengisi yang sebenarnya. Apakah dengan kayak gitu bisa mengantisipasi supaya mengisi benar? Kemarin pernah di kerja praktek ada mencoba yang share komentar, mungkin pendapat berdasarkan angka. Kelihatannya lebih baik, kebanyakan lebih akurat kalian berdasarkan pertanyaan biasanya semampunya orang itu menjawab dengan kata-katanya dia tanpa mereka mengisi kuesioner. Kayak saya mengisi checklist itu agak pusing, ini bener gak. Tapi kalau dengan pembicaraannya itu kan langsung mengarah, seperti halnya komentar di Google review itu kan orang-orangnya cuma ngasih pendapat itu, makanan ini kurang enak. Kalau diukur pakai kuantitatif, kurang enak itu yang lemah yang mana, yang kuat yang mana, nggak bisa. Tapi kalau kualitatif itu kalau di analisis itu harusnya itu ada dimasuk ke data mining, istilahnya analisis analitik. Menganalisis kata-kata yang ini mengandung unsur negatif, netral atau positif. Soalnya ini pun digunakan kemarin yang mahasiswa kerja praktek yang di Mbak Jumiati itu disuruh kemarin untuk mempublikasikan iklan IG tentang weddingnya itu untuk melakukan penilaian ke masyarakat. Tapi kenyataannya yang dinilai itu bukan dari weddingnya, malah ke pihak tujuannya itu weddingnya itu kan ke gubernur Jawa Tengah. Kalian tahu sendiri kan kinerjanya gubernur Jawa Tengah sekarang itu gimana? Gubernur Jawa Tengah polisi. Lah kemarin itu dia pesen wedding, terus dari gubernurnya acara halal bihalal bukannya pakai
apa baju koko dan peci, malah pakai apa bajunya David apa yang yang motor besar itu David Harrison apa ya, motor bag yang besar itulah, komunitas itu malah kayak gitu. Terus dari komentarnya netizen itu apa, di saat pas weddingnya itu ternyata orang gubernur masakannya enak-enak ya, itu menganggap kalian yang menjelekkan di weddingnya atau di gubernurnya. Nah itu juga kalau dianalisis juga bisa mengarah apa, kalau nggak kualitatif itu bisa mengarah ke weddingnya itu jelek. Setiap kali ada komentar, mungkin pernah mendengar kalau ada apa di Twitter ada orang menjelekkan mungkin McD dulu di Amerika tentang apa makanan jelek, itu biasanya dari pihak McD pun menganalisis kata-katanya itu benar itu mengarah ke McD makanan atau yang lain. Jadinya kalau yang lain itu berarti itu di skip, berarti komentarnya itu tidak mengarah ke situ. Kalau mengarah ke situ itu dianalisis apa, nanti tinggal dilakukan pengevaluasian, harusnya kayak gitu. Setiap masyarakat ini itu banyak komentar kayak gitu, harus apa benar-benar diukur secara kualitatif. Masih 40 ah? 9.40. Habis ini pulang atau ada lagi? Ada lagi. Oh. Jam 9.40. Siang. Habis duhuran. Oke, selanjutnya ini learn. Learn itu hasil pengukuran engagement seperti like or comment yang tinggi namun jumlah pre-order rendah. Banyak yang memuji motif tetapi ragu dengan harga sal. Ini pengukurannya. Engagementnya, like-nya tinggi. Ini suatu keadaan. Namun jumlah pre-ordernya rendah. Pernah kejadian kayak gini? Like-nya, komennya tinggi, terus pre-ordernya rendah. Terus banyak yang memuji motif tetapi ragu dengan harga sal. Ini apa? Fisiologi dari masyarakat itu seperti itu. Kalau dari anak informatik, mungkin ilkom atau siswa, dia nggak bakal bisa menggunakan alat metodenya untuk menonjok ini. Kalau di Kudus itu istilahnya tonjokan, banyak tonjokan setiap kali mau apa ngapati, mitoni, nonjokin terus mau nikah, mau sunat, nonjokin terus, banyak tonjokannya. Kalau tempat lain nggak ada. Nah itu istilahnya ini banyak tonjokannya tapi sedikit ragu untuk membeli dengan harga sal. Hasilnya itu murah. Pembelajaran tervalidasi itu pasar menyukai estetika ekoprint kami, tapi belum tentu dalam bentuk syal harga premium ada permintaan untuk produk yang lebih fungsional atau terjangkau. Keputusan pivot ini ubah fokus dari syal menjadi produk lain. Ubah fokus syal dari produk lain seperti tote bag atau sarung bantal ekoprint dengan harga yang lebih aksesibel untuk tes berikutnya. Istilahnya ini setelah didapat anggapannya dari masyarakat sebagai ini, lanjutnya coba bangun ini, kasih sarannya bikin tote bag atau sarung bantal, itu bagaimana tes berikutnya. Itu seperti itu tes berikut. Learn emang harus apa, agak boncos. Lanjutnya ini perbedaan kuncinya. Lanjutnya inovasi, disruptif, inkremental, pertumbuhan eksponensial dan stabil, pendanaan, modal ventura dan laba pinjaman, resiko itu sangat tinggi atau sangat rendah.
struktur fleksibel dan hierarki. Selanjutnya, startup versus bisnis tradisional. Ini tujuan utamanya itu kalau startup itu mencari model bisnis scalable, repeatable. Bisnis tradisional itu menjalankan bisnis yang sudah ada. Bisnis yang sudah ada. Apa ya juga kayak pewaris juga sih. Pewaris dari bisnis itu. Mungkin di sini kalau kalian punya usaha, orang udah terbiasa, itu bisa disebut bisnis tradisional karena bisnisnya itu udah pernah dijalankan orang pada umumnya. Kalau startup itu di scalable untuk dilanjutkan pengulangan. Skalabilitas itu dirancang untuk pertumbuhan eksponensial. Pertumbuhannya itu linear, stabil. Selanjutnya fokusnya itu pembelajaran dan validasi hipotesis. Kalau bisnis tradisional itu efisiensi, profitabilitas, optimisasi. Sumber pendanaannya dari kalau startup itu investor, ventura. Kalau bisnis tradisional itu bisnis sendiri. Laba ditahan, ada yang juga pinjaman bank. Toleransi resiko kalau startup itu sangat tinggi, merangkul kegagalan sebagai data. Nah ini kegagalan sebagai data. Biasanya kalau kalian startup itu pasti yang perlu yang namanya data untuk melihat kegagalan sebelumnya. Tapi kalau bisnis tradisional itu toleransi resikonya itu rendah. Mereka mengapa kok memilih berjualan kopi di pinggir jalan ketimbang dibikin kafe? Takutnya itu resikonya kalau di pinggir jalan itu rendah, untuk menghindari resiko kerugian seandainya itu kafenya itu tidak balik modal. Contohnya kalau di Kudus ini kopi yang paling kemarin Janji Jiwa dulu rame, sekarang di Kudus udah banyak kolaps. Betul? Pernah nongkrong di Janji Jiwa? Nah, skala angkringan berarti menghindari resiko berarti. Selanjutnya matrik kuncinya validate R. R itu kalau startup itu pertama akuisisi, aktivasi, retensi, rujukan, dan pendapatan. Ini diakuisisi dulu dari startupnya itu, seperti halnya kalau istilahnya kalau bisa selalu harus dihakikan dulu. Seperti halnya nanti contohnya itu Gojek sebenarnya bisa diakuisisi dulu punyanya Pak Nadiem, supaya nanti tidak dikopi banyak orang. Akhirnya setelah itu banyak kopian seperti Grab dan lain-lain. Sebenarnya Grab itu udah ada, tapi untuk motor itu duluan Gojek. Jadinya semakin hari itu banyak, seperti ada Maxim, terus InDriver, terus apalagi kalau di Kudus Maxim masih belum berkembang. Kemarin banyak saudaraku dapat dikasih investasi untuk membuat mengelola itu, katanya nggak cocok sama penghasilannya, sama pengelolaannya. Soalnya Maxim sepi. Di sini ada yang pakai Maxim? Enggak coba pengen mencoba menawarkan pakai ada fitur itu nego. Enggak pernah coba. Kan katanya kan paling murah sendiri. Kalau beli pesan mobil Maxim, saking murahnya AC-nya enggak boleh dinyalakan. Jangan nyalakan AC, kamu pakai Maxim kok. Oke, selanjutnya entrepreneurs mindset inovasi, bukan sekadar sifat tapi sebuah kerangka kerja kognitif. Fungsinya untuk memungkinkan seseorang untuk mengenali peluang,
membuat keputusan dalam ketidakpastian, tetap tangguh dan adaptif. Selanjutnya, DNA seorang wirausahaan itu apa? Yang pertama, tangguh. Tangguh itu bangkit kembali dari kegagalan. Melihat kegagalan sebagai data berharga. Data berharga ya. Mungkin halnya Bob Sadino. Bob Sadino itu dulu mencoba menjual telur dari beberapa warganya itu warga domestik. Itu telur dari ayam Belanda. Terus dia mencobakan beberapa masyarakat itu bingung ini telur apa. Setelah itu dia mencoba, ada perkampungan Belanda asing mencoba nawarkan, ternyata mau lah. Dari seperti itu kan jadi punya historis atau data. Kalau saya dulu untuk mengawalkan produk itu pada orang yang benar-benar familiar dulu daripada orang yang baru pertama kali lihat. Dengan familiar itu, dari orang yang familiar itu dia akan men-sharingkan orang-orang kalau produknya itu udah manfaat. Mungkin dari kalian pernah membeli produk itu lihat reviewnya dulu. Reviewnya dulu, takutnya nanti kalau beli barang salah itu bagaimana. Kalau seandainya salah itu kan nanti di rumah nggak kepakai, akhirnya jadi usang ya. Seperti itu. Data berharga. Selanjutnya, pemikirannya inovatif, selalu menantang status quo dan mencari cara baru. Selanjutnya, toleransi resiko, nyaman mengambil resiko yang diperhitungkan, yang dimana kalkulasi risknya. Selanjutnya, proaktif, mengambil inisiatif ya. Artinya visi masa depan, melihat gambaran besar ke depannya bagaimana. Kalian jadi konten kreator ke depannya gambarnya bagaimana, masih diperlukan nggak ketimbang jadi seorang guru. Kalian sebelum bisnis digital memikir itu enggak? Proyeksinya saya di bisnis digital ketimbang jadi guru besaran bisnis digital. Tapi bisnis digital itu bukan dari titel kalian, tapi dari hasil karya kalian. Seharusnya tanpa kuliah pun kalau kalian di rumah punya banyak karya keahlian, seperti temannya Pak Eri dulu, seperti temannya Pak Eri yang di Eklip itu punya keahlian, kedepannya akan kepakai terus. Seperti halnya ini yang konten kreator MasterChef, kebanyakan alumni MasterChef juga mereka ngonten juga. Seperti kemarin Sahril sing MasterChef yang juara 4 yang di sini tindikan. Dia kan kalau dia melamar kerja dimanapun pasti ditolak karena penampilannya pakai itu ternyata kemarin dengan skillnya itu bikin masak di mana-mana, bikin cabang-cabang dengan skillnya. Ternyata dia juga kemarin kena Chef Abdi mungkin Chef Abdi yang tatuan besar itu bikin konten. Akhirnya dia tiap hari bikin konten, nggak ketang bikin telur, bikin masakan yang hobinya dulu di MasterChef, dikontenin untuk melihat orang-orang resepnya. Itu pun di Facebook bisa membantu monetasi. Kalau monetasi kan bisa mendapat uang, seperti halnya mungkin Deddy Mulyadi sekarang yang trends bisa membangun 5 menit lagi. Oke, selanjutnya fleksibilitas dan adaptif, mampu mempivot. Selanjutnya rasa ingin tahu, pembelajar seumur hidup. Setiap ilmu itu nggak ada batasnya. Seperti halnya komputer itu dari A sampai Z kalau ditekunin terus nggak ada selesainya. Selanjutnya ini seberapa wirausaha pola pikir Anda. Seperti saya menikmati proyek yang menantang. Saya sering melihat peluang yang tidak dilihat orang lain.
Saya dapat membuat keputusan dalam ketidakpastian, selalu belajar dari kegagalan. Tidak ada startup yang tumbuh sendiri. Sebuah sistem kompleks dan dinamis di mana berbagai aktor berkolaborasi untuk menciptakan dan mengembangkan startup. Baru analoginya itu seperti halnya ekosistem. Dari kalian semua kan saling membutuhkan. Seperti halnya sebuah negara, sebuah kabupaten itu dia tidak bisa mengembangkan masyarakatnya walaupun tanpa adanya sawah. Mereka pun juga perlu yang namanya SDM untuk bercocok tanam, karena seseorang pun juga perlu makan. Walaupun di kalangan kalian seorang startup pasti perlu perlu namanya makan, perlu nasi, perlu pasti butuh peternakan seperti itu. Jadi setiap ekosistem biologis itu saling bergantungan. Lanjutnya para pemain utamanya itu wirausaha, talenta, investor, universitas dan lain-lain. Pemerintah ini mungkin kalau kalian bisnis itu juga harus mengaruhi kebijakan pemerintah. Seperti halnya kalau di Kudus itu udah dikasih ruang kalau Alfamart sama Indomaret buka jam 10. Tujuannya kalau kalian punya toko kelontong bisa buka jam pagi-pagi, tapi dampaknya bisa membantu masyarakat ya, dengan kebijakan Indomaret sama Alfamart dibuka jam 10. Pernah mencoba menjual punya toko kelontongnya itu pagi-pagi pasti dicari pelanggan mereka tanpa ke Indomaret Alfamart. Padahal Indomaret Alfamart padahal dari segi harganya sendiri pun Indomaret Alfamart itu kalau sekali harga bisa disaingi sama toko kelontong. Mungkin toko kelontongnya bisa diturunin seperti halnya plastik. Kalau di toko kelontong kan bisa pakai plastik, ya kan? Kalau di Indomaret Alfamart kan sekarang nggak ada plastik. Nah ini kalau ekosistemnya itu kalau jadi pebisnis itu seperti halnya ini lingkaran sama titik. Kalian kalau ingin sukses harus keluar dari titik lingkaran ini, harus keluar. Itu konsepnya. Mungkin kalau kalian disuruh nanti dikasih tes seseorang, tolong gambarkan lingkaran sama titik. Nanti kebanyakan kalian gambarnya lingkaran sama titiknya di mana? Dalam atau di luar? Kalau di luar sama dengan lingkaran sama titik enggak? Titiknya di luar. Lingkaran titik di luar. Sama dengan lingkaran sama titiknya di dalam. Sebutannya sama enggak? Sama. Tapi cuma pengaplikasiannya beda. Yang satu titiknya di luar, yang satu titiknya di dalam. Nah itu seorang pebisnis itu harus startup itu harus titiknya keluar dari lingkaran. Ya. 40. 2 menit lagi. Angka startup selanjutnya musim dingin teknologi. Nih, belajar dari pelopor. Ini sebenarnya ini jadi gara-gara tersandung Chromebook. Seorang pendiri kena terjebak negara, jadi kena baju asalnya dia Gojek jadi kena rompi oranye taping. Tapi sebenarnya dia mengakali menjualkan sebuah perangkat yang asalnya dasarnya itu 2 juta tapi dinilai dengan harga scale up 9 juta atau lebih. Itu bisa juga scale up kan produk itu bisa dianggap korupsi. Kasusnya Nadiem itu kayak gitu. Dari pendapat masyarakat gimana? Kemarin sih habis Tom Lembong, sekarang Nadiem. Terus apa lagi? Nah, tapi itu menterinya Jokowi dulu. Selanjutnya William Tanuwijaya, Tokopedia. Selanjutnya Traveloka. Traveloka ini ada pengembangan
dari sekarang. Mungkin pada pakai Traveloka untuk pesan bis atau tiket. Enggak? Malah di sini nggak ada stasiun apa? Nggak ada stasiun sama bandara. Nggak ada pelabuhan lagi. Kalau ada pelabuhan Pak taruh mana? Nah ini dengan depan akses pendanaan lanjutan. Langsung menuju profitabilitas, era bakar uang telah berakhir. Apakah dengan sekarang ini era bakar uang masih usum? Mungkin kalian bikin apa? Es teh dengan mencari apa? Dengan cara menggratiskan berapa orang. Itu seperti halnya seblak di daerah Jalan Wahidin dekat Ramen itu dulu pernah buka punyanya artis ya. Artis tahu nggak sih? Bikin seblak itu pada hari apa itu gratis berapa porsi untuk memicu pelanggan itu datang. Katanya mbak-mbaknya itu para pecinta persebelakan kan? Enggak. Suka makan pedas berarti? Enggak. Alhamdulillah, lebih baik makan apa? Telo sama gaplek aja enggak apa-apa. Jangan salah apa? Minuman taro itu kan telo ungu. Nah. Oke. Mari diskusi. Gojek itu kapan Gojek beralih dari fase mencari dan menjalankan? Gojek mencari fase mencari dan menjalankan. Dari Madim kan katanya itu orang yang frustasi akan pribadi. Dia mencari ojek itu pas saat mencari ojek nggak ada. Pas nggak pengen mencari ojek malah ada. Frustasinya kayak gitu. Kalian di sini punya kegiatan sehari-hari, frustasinya bagaimana? Nah itu juga jadi apa? Ide bisnis. Nah, hanya karakter mindset apa yang paling nonjol dari William Tanuwijaya? Tanuwijaya bukan Bapak Heri Wijaya. Oke. Ekosistem bagaimana gerakan 1000 startup digital membantu ekspansi. Maksudnya validasi learning, mengapa Eric Ries skeptis dengan belajar dari kegagalan. Oke. Identifikasi masalah frustasi kalian di sini bagaimana? Kalian frustasinya apa di sini? Jangan sampai frustasi skripsi lo ya. Kalau dari sekali skripsi banyak sektor bisnis lo ya, tapi itu dilarang. Apa? Joki. Lanjutnya, diskusi masalah paling menarik bersama pasangan. Terus brainstorming menghasilkan 3 solusi kreatif, berbagi beberapa pasangan berbagi hasil. Oke. Inkubator. Lah ini mungkin nanti tak coba apa inkubatornya, tak coba nanti besok Jumat tak diskusikan sama keluarga Tokopedia. Itu kalau kombinasi sama umku bagaimana untuk melatih apa uji coba mahasiswa untuk